Sejarah menyebutnya sebagai penyelamat yang tersengaja, yang maju untuk menyelamatkan bangsa yang sedang runtuh, tetapi kabel-kabel CIA yang telah dideklasifikasi menceritakan kisah yang jauh lebih gelap. Kami telah menggali memo-memo arsip dan catatan militer yang membuktikan bahwa posisi strategi Soeharto berbulan-bulan sebelum kudeta 1965 bukanlah suatu kebetulan. Apakah ini sebuah misi penyelamatan atau sebuah perebutan kekuasaan yang terencana dan didukung secara internasional? Mitos penyelamat tersengaja yang dipertahankan Orde Baru. Selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru 1966-1998, narasi resmi yang dibangun rezim Soeharto dengan presisi militer berhasil mengukuhkan citra dirinya sebagai penyelamat tak sengaja. Ia digambarkan sebagai Panglima Kostrad yang secara kebetulan berada di Jakarta pada malam 30 September 1965, lalu spontan muncul sebagai pahlawan tunggal yang menumpas gerakan 30 September G30S yang didalangi PKI, sekaligus membersihkan negeri dari ancaman komunis. Cerita ini bukan sekadar narasi sejarah, melainkan doktrin negara yang dipaksakan melalui setiap lapisan masyarakat. Film pengkhianatan G30 FPKI 1984 yang disutradarai Arifin C. Nur menjadi senjata propaganda paling ampuh. Diproduksi dengan anggaran besar pemerintah, film ini wajib ditayangkan setiap 30 September malam di TVRI, satu-satunya stasiun televisi saat itu, dan kemudian juga di stasiun swasta setelah 1989. Siswa sekolah di seluruh Indonesia diwajibkan menontonnya secara berkelompok, seringkali di lapangan terbuka atau gedung bioskop. Survei majalah Tempo tahun 2000 menunjukkan 97% siswa yang disurvei pernah menonton film ini, dan 87% diantaranya lebih dari sekali. Adegan-adegan kekerasan berlebihan, penggambaran PKI sebagai monster haus darah, serta potret Soeharto sebagai figur tenang yang mengambil alih kendali dalam hitungan jam. Semuanya dirancang untuk menanamkan kebencian kolektif terhadap PKI, sekaligus memuliakan Soeharto sebagai penyelamat bangsa. Buku pelajaran sejarah SD hingga SMA, Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, hingga upacara hari-hari besar negara, semuanya mengulang mantra yang sama. Soeharto kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Namun, ribuan halaman dokumen Kedutaan Besar AS di Jakarta periode 1964-1968 yang dideklasifikasi secara bertahap sejak 2017, termasuk koleksi hampir 30.000 halaman yang dirilis National Security Archive dan National Classification Center, secara sistematis meruntuhkan fondasi mitos tersebut. Dokumen-dokumen ini bukan lagi spekulasi sejarawan, melainkan catatan harian diplomat AS yang mencatat dengan detail klinis bagaimana militer Indonesia, di bawah koordinasi Soeharto, melancarkan operasi pembersihan massal. Bukan respons darurat spontan, bukan kebetulan posisi. Ini adalah operasi terkoordinasi yang melibatkan faksi militer anti-Soekarno dengan dukungan logistik, intelijen, propaganda, dan bahkan daftar target yang disediakan oleh pihak Barat. Bahkan sebelum 1965, CIA sudah terlibat dalam operasi covert mendukung pemberontakan PRRI Permesta 1958 untuk melemahkan Soekarno, sebelum akhirnya beralih sepenuhnya mendukung faksi militer anti-komunis. Soeharto sendiri bukanlah figur pinggiran dalam jaringan ini. Diangkat sebagai Komandan Komando Strategi Angkatan Darat, Kostrad, pada 1963. Ia berada tepat di pusat kekuatan militer yang paling siap tempur dan paling dekat dengan pusat kekuasaan Jakarta. Posisinya memberinya akses langsung terhadap pasukan elit Repkad, sekarang Kopassus, di bawah Sarwo Edi Wibowo, serta kendali atas komunikasi dan mobilisasi cepat. Dokumen-dokumen deklasifikasi menunjukkan bahwa jauh sebelum G30S meledak, jaringan anti-PKI di kalangan perwira senior, yang banyak diantaranya pernah dilatih di AS, sudah terbangun secara sistematis. Soeharto berada di pusat jaringan itu bukan sebagai penonton yang kebetulan muncul di panggung, melainkan sebagai aktor utama yang sudah siap mengambil alih ketika momentum tiba. Dengan demikian, mitos penyelamat tak sengaja yang dipertahankan Orde Baru selama 3 dekade bukanlah kesalahan interpretasi sejarah semata. Ia adalah konstruksi politik yang disengaja, dirancang untuk melegitimasi perebutan kekuasaan, menutupi pembantaian massal, dan menyembunyikan dukungan internasional yang sangat nyata. Arsip-arsip gelap yang kini terbuka memaksa kita melihat kembali. Apa yang selama ini diajarkan sebagai kebetulan heroik, sebenarnya adalah bagian dari strategi Cold War yang jauh lebih terencana dan berdarah daripada yang pernah diakui. Kabel-kabel CIA dan Kedutaan AS yang jarang dibahas.
Pada September 1964, sebuah memorandum internal CIA yang disiapkan untuk Departemen Luar Negeri AS secara eksplisit merekomendasikan mengintensifkan operasi rahasia, Intensified Covert Action Program, untuk menggalang kekuatan non-komunis di Indonesia dan mendorong aksi langsung terhadap PKI. Dokumen ini, yang kini dapat diakses melalui arsip pemerintah AS, muncul di tengah memburuknya hubungan Washington-Jakarta akibat kebijakan konfrontasi Soekarno terhadap Malaysia dan kedekatannya dengan blok komunis. Rekomendasi itu selaras sempurna dengan strategi Cold War Washington saat itu, mencegah Indonesia, negara dengan partai komunis terbesar ketiga di dunia di luar China dan Uni Soviet, jatuh sepenuhnya ke orbit Soviet atau China. Koleksi deklasifikasi besar-besaran tahun 2017 dari Arsip Kedutaan Besar AS di Jakarta 1964-1968 yang dirilis National Security Archive dan National Trust Center terdiri dari hampir 30.000 halaman dokumen harian. Dokumen-dokumen ini mencatat komunikasi rutin Duta Besar Marshall Green beserta stafnya dengan nada yang sangat klinis dan detail. Mereka tidak hanya memantau perkembangan politik, tetapi juga mencatat pergerakan militer, daftar nama tokoh PKI yang ditangkap atau dieksekusi, serta skala kekerasan yang sedang berlangsung. Banyak kabel ini jarang dibahas di ruang publik Indonesia, karena selama Orde Baru, akses terhadap arsip asing semacam ini hampir mustahil, dan narasi resmi berhasil mendominasi. Salah satu dokumen paling krusial dan sering dikutip adalah laporan penelitian CIA berjudul Indonesia 1965, Tekuk Ted Bufferet, yang diterbitkan Desember 1968. Laporan ini secara terang-terangan menyatakan bahwa gerakan 30 September, G30S, bukanlah gerakan untuk menggulingkan Presiden Soekarno atau pemerintahan yang sah, melainkan sebuah purge, pembersihan, terhadap kepemimpinan Angkatan Darat. Pernyataan ini bertentangan total dengan narasi resmi Orde Baru, yang selama puluhan tahun menyalahkan PKI sebagai dalang tunggal kudeta yang ingin merebut kekuasaan negara. Menurut analisis CIA sendiri, peristiwa itu lebih mirip upaya internal militer untuk membersihkan jenderal-jenderal senior yang dianggap pro-Soekarno atau terlalu akomodatif terhadap PKI. Dokumen Kedutaan AS pada November 1965 juga mencatat kemungkinan bahwa G30S merupakan operasi intra-pemerintah, intra-government operation, untuk membersihkan jenderal senior, bukan kudeta komunis murni seperti yang terus-menerus dipropagandakan kemudian. Beberapa kabel bahkan menyebut bahwa militer Indonesia sudah siap memanfaatkan peristiwa ini untuk melancarkan pembersihan menyeluruh terhadap PKI dan elemen kiri lainnya. Yang membuat analisis ini semakin kuat adalah ketika kami mencocokkan isi kabel-kabel tersebut dengan catatan pergerakan militer Indonesia di lapangan. Sejak Oktober 1964, struktur Komando Kolaga, Komando Mandala Siaga Ganya Malaysia, yang dibentuk di bawah Koti, Komando Operasi Tertinggi, sudah dimanfaatkan secara intensif untuk latihan mobilisasi sipil dan milisi anti-kiri. Kolaga, yang secara resmi ditujukan untuk konfrontasi dengan Malaysia, menjadi semacam dry run atau uji coba besar-besaran untuk operasi anti-PKI skala nasional, yang kemudian terjadi setelah 1 Oktober 1965. Di Sumatera, misalnya, Komandan Mandala 1 Letnan Jenderal Ahmad Mokoginta, seorang anti-komunis garis keras, menggunakan wewenang Kolaga untuk menjalankan operasi Singgalang sejak Maret 1965. Operasi ini melatih kemampuan komando militer dalam memobilisasi penduduk sipil. Mekanisme yang sama kemudian dipakai untuk mendeklarasikan darurat militer dan melancarkan penangkapan serta pembunuhan massal terhadap anggota atau simpatisan PKI di berbagai daerah. Struktur komando ini memberi Soeharto dan faksi anti-PKI kendali cepat atas pasukan dan logistik, sehingga dalam hitungan hari setelah G30S, pasukan Kostra dan Repkat bisa bergerak serentak ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera. Dokumen-dokumen deklasifikasi ini bukan hanya catatan pasif. Mereka menunjukkan bahwa kedutaan AS secara aktif memantau dan, dalam beberapa kasus, mendukung perkembangan tersebut. Kabel-kabel Marshall Green mencatat permintaan bantuan dari militer Indonesia, mulai dari peralatan komunikasi, daftar nama, hingga dukungan logistik, hanya beberapa hari setelah peristiwa 1 Oktober. Semua ini menggambarkan sebuah pola yang terstruktur, ketegangan politik yang sudah lama dipersiapkan, jaringan militer yang sudah terbangun, dan dukungan internasional yang siap diberikan pada saat yang tepat. Dengan menggali lebih dalam ke dalam arsip-arsip ini, mitos respon spontan semakin rapuh. Yang terungkap bukanlah kekacauan tak terduga, melainkan serangkaian langkah yang sudah terkoordinasi jauh sebelum malam tragis 30 September 1965. Arsip-arsip gelap ini memaksa kita untuk melihat kembali peristiwa 1965 bukan sebagai kebetulan sejarah,
melainkan sebagai bagian dari perebutan kekuasaan yang jauh lebih terencana dan melibatkan aktor-aktor di luar Indonesia. Koordinasi rahasia sebelum kudeta, Soeharto di pusat jaringan anti-PKI. Posisi Soeharto sebagai Komandan Komando Strategi Angkatan Darat, Kostrad, sejak Mei 1963 bukanlah kebetulan semata, melainkan penempatan strategis yang memberinya kendali atas pasukan cadangan paling mobile dan elit di seluruh Indonesia. Kostrad, yang langsung berada di bawah Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani, memiliki kemampuan mobilisasi cepat ke seluruh wilayah tanpa harus melalui rantai komando konvensional. Sejak awal 1960-an, Soeharto, yang latar belakang militernya berakar dari pelatihan KNIL Belanda, pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Seskoat, Bandung, serta pengalaman tempur selama revolusi kemerdekaan, telah secara sistematis membangun jaringan erat dengan perwira-perwira anti-Soekarno dan elemen barat di lingkungan militer. Meskipun Soeharto sendiri tidak pernah mengikuti pelatihan militer di Amerika Serikat, ia dikelilingi oleh kelompok perwira senior dan stafnya yang banyak menerima pendidikan dan pelatihan di AS. Dokumen Kedutaan AS tahun 1966 mencatat dengan jelas bahwa Soeharto himself is not a Australian, but all certain top members of his staff receive training in the United States. Jaringan ini terjalin melalui Program Military Assistance Program, MEP, dan International Military Education and Training, IMET, yang telah melatih ribuan perwira Indonesia sejak akhir 1950-an. Hubungan Soeharto dengan faksi ini terbangun melalui pertemuan-pertemuan informal, koordinasi intelijen, serta kesamaan pandangan bahwa konsep Nasakom Soekarno merupakan ancaman eksistensial bagi dominasi Angkatan Darat dan kepentingan anti-komunis. Dokumen-dokumen deklasifikasi kedutaan AS yang dirilis National Security Archive pada 2017 mengungkap bahwa jauh sebelum G30S meledak, militer Indonesia, khususnya faksi anti-PKI, sudah bermimpi kudeta terhadap pengaruh PKI yang semakin dominan di bawah payung Nasakom. Ketegangan ini mencapai puncaknya sejak 1964, ketika Soekarno semakin mendekatkan diri dengan Beijing dan Moskow, sementara Angkatan Darat merasa terpinggirkan. John Rosa dalam bukunya Pretext for Mass Murder, The September 30 Movement and Social Scope Darat in Indonesia, 2006, berargumen dengan tegas bahwa G30S justru menjadi dalih sempurna bagi Soeharto untuk melancarkan perebutan kekuasaan yang sudah lama direncanakan. Bukan sebagai respons spontan terhadap kudeta komunis, melainkan sebagai katalisator yang telah diantisipasi oleh jaringan militer anti-kiri untuk membersihkan lawan-lawan politik mereka sekaligus menggulingkan Soekarno secara bertahap. Puncak koordinasi rahasia ini terlihat jelas pada malam 30 September 1965. Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal senior, Ahmad Yani, Suprapto, Haryono, Panjaitan, Parman, serta Sutoyo, di rumah mereka masing-masing di Jakarta. Namun, Soeharto, yang secara logis seharusnya masuk dalam daftar target sebagai salah satu panglima kunci Angkatan Darat, justru lolos tanpa cedera. Ia bahkan tidak berada di rumah saat pasukan G30S datang. Anaknya sedang dirawat di rumah sakit, dan Soeharto sendiri mengakui bertemu dengan Kolonel Abdul Latif, salah satu tokoh utama G30S, di rumah sakit tersebut malam itu. Dalam hitungan jam, pada dini hari 1 Oktober, Soeharto mengambil alih komando darurat dari markas Kostrad di Jakarta. Ia mengirim telegram ke seluruh komandan wilayah militer, Kodam di Indonesia, menyatakan dirinya sebagai pemimpin sementara Angkatan Darat karena Yani diculik. Telegram tersebut, yang kini dianalisis oleh peneliti Universitas Melbourne, menunjukkan Soeharto sudah beroperasi di luar otoritas Soekarno sejak pagi hari itu. Dokumen Kedutaan AS yang dideklasifikasi secara eksplisit mencatat bahwa perintah eksekusi massal di Jawa Tengah dilakukan atas perintah Jenderal Soeharto. Sebuah laporan Joint WK Kedutaan AS akhir November 1965 menyatakan dengan jelas, kampanye penindasan PKI telah mencapai tahap eksekusi massal di beberapa provinsi, tampaknya atas perintah Jenderal Soeharto di Jawa Tengah setidaknya. Ini bukan reaksi darurat spontan terhadap kekacauan G30S, melainkan eksekusi rencana matang yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan. Pasukan Repka di bawah Sarwo Edi Wibowo, sekutu dekat Soeharto, langsung bergerak menguasai titik-titik strategis. Sementara struktur komando Kolaga yang sebelumnya digunakan untuk latihan anti-kiri, kini dimanfaatkan untuk operasi pembersihan skala nasional. Fakta-fakta ini meruntuhkan narasi penyelamat tak sengaja yang dibangun Orde Baru selama puluhan tahun. Soeharto bukanlah figur yang muncul secara kebetulan di panggung sejarah. Ia adalah pusat jaringan rahasia yang telah menanti momentum tepat, didukung oleh lingkaran perwira pro-barat di sekitarnya, serta pola dukungan intelijen dan logistik dari Washington yang terdokumentasi.
Koordinasi prakudeta ini menjadikan peristiwa 1 Oktober 1965 bukan sebagai akhir dari ancaman komunis, melainkan awal dari perebutan kekuasaan yang terencana dan berdarah. Arsip-arsip gelap ini memaksa kita bertanya, jika semuanya benar-benar spontan, mengapa posisi, jaringan, dan perintah Soeharto begitu sempurna selaras dengan hasil akhir yang ia capai? Gerakan 30 September baru saja dimulai dini hari itu dengan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal senior. Namun, pada pagi hari yang sama, pasukan elit terdekat, Resimen Para Komando Angkatan Darat, di bawah Kolonel Sarwo Edi Wibowo, sekutu dekat Soeharto, sudah bergerak cepat menguasai titik-titik strategis di Jakarta, termasuk sekitar lapangan Merdeka dan markas-markas kunci. Sementara itu, pasukan Kostrad yang berada di bawah komando langsung Soeharto mengambil alih kendali tanpa hambatan berarti. Markas Kostrad sendiri, yang terletak di sisi timur lapangan Merdeka, tidak pernah diserang oleh pasukan G30S, meskipun pasukan pemberontak menguasai radio dan beberapa gedung di sekitarnya. Pada pagi 1 Oktober, Soeharto mengirim telegram rahasia ke seluruh komandan wilayah militer Kodam di Indonesia. Telegram ini, yang kini telah dianalisis secara mendalam oleh peneliti Universitas Melbourne berdasarkan dokumen deklasifikasi, menunjukkan bahwa Soeharto sudah bertindak sebagai pemimpin Angkatan Darat yang sah. Ia menyatakan bahwa sebuah kudeta telah terjadi di ibu kota yang dipimpin oleh Gerakan 30 September dan bahwa dirinya telah mengambil alih komando untuk mengendalikan situasi baik di pusat maupun di daerah-daerah. Perintah ini dikirimkan sebelum G30S sepenuhnya gagal dan sebelum Soekarno memberikan arahan resmi apapun. Ini membuktikan bahwa Soeharto tidak sedang bereaksi terhadap kacauan, melainkan sudah siap mengendalikan narasi dan operasi militer sejak awal. Sementara itu, Kedutaan Besar AS di Jakarta mencatat dengan cepat permintaan bantuan teknis dari pihak militer Indonesia. Hanya dalam hitungan hari, mulai dari 5 Oktober 1965, militer meminta peralatan komunikasi portabel, radio, dan sarana lain untuk memperkuat koordinasi antar komando. Dokumen deklasifikasi tahun 2017 menunjukkan bahwa Duta Besar Marshal Green segera melaporkan kemungkinan bantuan covert non-attributable berupa transportasi, uang, peralatan komunikasi, atau bahkan senjata jika diperlukan. Semua permintaan dan respons ini terjadi begitu cepat, sehingga menunjukkan adanya persiapan prakudeta yang sistematis, bukan sekadar reaksi darurat terhadap peristiwa mendadak. Salah satu bukti paling kuat adalah peran Robert J. Martens, pejabat politik di bagian politik Kedutaan AS. Martens mengakui telah menyerahkan daftar sekitar 5.000 nama anggota dan kader senior PKI, dari tingkat pusat hingga daerah, kepada pihak militer Indonesia. Daftar ini disusun selama berbulan-bulan sebelum Oktober 1965, sebagian besar dari sumber terbuka seperti media PKI sendiri, tetapi dikompilasi secara sistematis oleh tim kedutaan yang melibatkan pejabat Departemen Luar Negeri dan CIA. Dalam wawancara tahun 1990 dengan jurnalis Ketika Dane, Martens menyatakan, "It really was a big help to the army. They probably killed a lot of people, and I probably have a lot of blood on my hands. But that's not all bad. There's a time when you have to strike hard at a decisive moment." Pengakuan ini sangat penting, karena membuktikan bahwa dukungan AS bukanlah reaksi pasca kudeta yang spontan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang sudah disiapkan jauh sebelum 30 September 1965. Daftar nama tersebut digunakan militer untuk menargetkan eksekusi secara lebih efisien, sementara kedutaan AS kemudian memantau dan check-off nama-nama yang telah ditangani. Dokumen-dokumen ini menunjukkan pola koordinasi yang terstruktur, jaringan intelijen sudah ada, daftar target sudah disiapkan, peralatan komunikasi siap diberikan, dan timeline mobilisasi pasukan sudah selaras sempurna dengan ambisi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan. Posisi Soeharto yang terlalu sempurna ini lolos dari target penculikan, langsung menguasai markas Kostrad yang tidak diserang, mengirim telegram komando secara nasional, dan segera mendapatkan dukungan logistik serta informasi intelijen dari Barat, membuat narasi penyelamat tak sengaja semakin sulit dipertahankan. Timeline yang tak terbantahkan ini menggambarkan bukan kekacauan Aceh, melainkan sebuah operasi yang telah diantisipasi dan dipersiapkan dengan matang. Arsip-arsip deklasifikasi memaksa kita melihat bahwa apa yang terjadi pada 1 Oktober 1965 adalah pintu gerbang bagi perebutan kekuasaan yang jauh lebih besar, yang kemudian berujung pada pembantaian massal paling tragis dalam sejarah Indonesia modern. Dukungan internasional yang terdokumentasi, dari propaganda hingga logistik. Amerika Serikat tidak hanya mengetahui terjadinya pembantaian massal, tetapi secara aktif mendukung dan memfasilitasinya. Dukungan ini mencakup propaganda, bantuan logistik, dana rahasia,
peralatan komunikasi, serta pemantauan real-time terhadap skala eksekusi. Semua dilakukan dalam kerangka strategi Cold War untuk mencegah Indonesia jatuh ke pengaruh komunis dan menciptakan rezim militer yang pro-barat. Salah satu dokumen paling mencolok adalah kabel yang disusun oleh Melvin Trent, Affairs Secretary Kedutaan AS, pada Desember 1965. Dengan nada yang sangat klinis dan hampir tak emosional, Trent melaporkan fantastic switch, perubahan luar biasa, yang terjadi hanya dalam 10 minggu. Ia memperkirakan sudah 100.000 orang tewas, termasuk 10.000 di Bali saja, dan mencatat bahwa pembunuhan terus berlanjut. Laporan ini mencerminkan betapa mendalamnya pengetahuan kedutaan tentang operasi militer, mulai dari penangkapan hingga eksekusi massal, sambil tetap menekankan keberhasilan kampanye Angkatan Darat. Sementara itu, Duta Besar Marshall Green secara konsisten mendorong propaganda covert sebagai bentuk bantuan paling mendesak yang bisa diberikan AS kepada militer Indonesia. Green berulang kali mengusulkan penyebaran cerita tentang kebrutalan PKI, termasuk tuduhan keterlibatan China, Beijing, dalam G30S, meskipun bukti intelijen internal AS sendiri menunjukkan bahwa narasi itu lebih bersifat propaganda daripada fakta. Tujuannya jelas, membangun legitimasi publik bagi operasi pembersihan dan mencegah simpati internasional terhadap korban. Green juga menyarankan agar AS menahan bantuan terbuka hingga Soekarno benar-benar tersingkir, sambil menyiapkan dukungan rahasia. Dukungan logistik dan finansial tidak kalah nyata. Kedutaan AS menyediakan peralatan radio dan komunikasi portabel yang memungkinkan koordinasi cepat antar komando militer di seluruh Nusantara. Pada Desember 1965, Green secara resmi menyetujui pemberian 50 juta rupiah, jumlah yang sangat besar saat itu, kepada Adam Malik untuk mendanai aktivitas kelompok KAP Gestapo, Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapo, organisasi sipil militer yang terlibat langsung dalam kampanye anti-PKI. Dokumen telegram kedutaan tanggal 2 Desember 1965 secara eksplisit mencatat persetujuan ini. Kedutaan juga memantau eksekusi secara real-time di berbagai daerah, termasuk Medan, Sumatera Utara, Surabaya, Jawa Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Laporan-laporan konsulat mencatat pembantaian di kem tahanan, serangan terhadap etnis Cina, serta eksekusi massal di malam hari. Semua disampaikan ke Washington dengan detail yang menjengangkan. Dokumen November 1965 dari Kedutaan AS secara terang-terangan menyebutkan bahwa militer telah melakukan mass executions di beberapa provinsi atas perintah Jenderal Soeharto di Jawa Tengah setidaknya. Green sendiri mencatat bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan berat, heavy interest, dalam hasil akhir operasi ini. Ia berulang kali menyatakan apresiasi terhadap determinasi dan organisasi Angkatan Darat dalam menghancurkan PKI. Ini bukan bantuan kemanusiaan atau respons darurat semata. Semua langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Cold War yang lebih luas, memanfaatkan momentum G30S untuk membersihkan elemen kiri terbesar di luar blok komunis, menggulingkan Soekarno secara bertahap, dan membuka jalan bagi rezim militer yang ramah terhadap investasi Barat. Dokumen-dokumen deklasifikasi menunjukkan bahwa Washington siap memberikan bantuan lebih lanjut, termasuk senjata kecil dan peralatan, jika diperlukan, selama semuanya dilakukan secara covert, non-attributable, agar akhir operasi tersebut. Dampak jangka panjang, pembantaian massal dan lahirnya rezim baru. Hasilnya tragis, 500.000 hingga 1 juta jiwa tewas antara Oktober 1965 hingga 1966. Pembunuhan terjadi di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi, bukan hanya oleh militer, tapi juga milisi muslim yang didukung tentara. Dokumen Kedutaan AS mencatat kekerasan di kam-kam tahanan, pembantaian massal di malam hari, dan mayat-mayat yang dibuang ke sungai. Soeharto menggunakan G30S sebagai pretext untuk membersihkan lawan politik, termasuk Soekarno yang kemudian digulingkan secara konstitusional pada 1966. Narasi resmi yang dipaksakan selama puluhan tahun menyembunyikan fakta ini. Trauma 1965 masih membekas hingga kini. Korban yang tak diakui, keluarga yang dibungkam, dan generasi yang diajari sejarah palsu. Arsip CIA dan Kedutaan AS yang telah dideklasifikasi bukan sekadar catatan masa lalu. Mereka meruntuhkan mitos penyelamat tak sengaja dan mengungkap perebutan kekuasaan yang terencana, didukung internasional, serta dibangun di atas lautan darah. Soeharto bukan muncul dari kegelapan, ia adalah aktor utama dalam drama yang sudah disutradarai bertahun-tahun. Hari ini, ketika Indonesia masih bergulat dengan warisan Orde Baru, dokumen-dokumen ini menjadi pengingat. Kekuasaan sering lahir dari kebohongan terstruktur. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa dalang G30S, melainkan siapa yang benar-benar diuntungkan dari runtuhannya? Jawabannya,
Seperti yang terungkap dalam kabel-kabel gelap itu, jauh lebih dekat ke pusat kekuasaan baru yang lahir pada 1965 daripada yang pernah diajarkan di bangku sekolah kita. Sudah saatnya sejarah ditulis ulang, bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebenaran dan rekonsiliasi nasional.